Ya, terima kasih pada kesempatan ini. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai teknik memilih atau memutuskan untuk menggunakan suatu media pembelajaran. Nah, seperti yang saya sampaikan dalam video sebelumnya, bahwa video atau media pembelajaran itu punya banyak jenis. Sekali lagi, media pembelajaran punya banyak jenis. Ada yang media audio, ada yang media video, ada yang media gambar statik misalnya, atau ada media bantu dalam pengajaran. Banyak jenis media pembelajaran. Akan tetapi, dalam hal memilih atau memutuskan menggunakan suatu media pembelajaran, baiknya kita punya beberapa pertimbangan. Artinya, pertimbangan itu akan memandu kita pada tujuan yang sebenarnya dari penggunaan media tersebut. Media dikatakan bahwa berfungsi untuk mengefektifkan proses pengajaran agar pengetahuan yang ditransfer, materi yang dijelaskan oleh guru bisa terserap secara optimal oleh siswa. Berkaitan dengan itu, penggunaan media dan ketepatan media berdasarkan indikator-indikator tertentu menjadi bahan pertimbangan. Jadi para pakar sudah memberikan rekomendasi bahwa untuk memilih media yang bagus itu, maka kita punya beberapa kerangka. Tapi tidak jauh dari itu sebenarnya pertimbangan paling dasar untuk memilih suatu media pembelajaran adalah dikembalikan kepada karakteristik materi pelajaran yang akan disampaikan di kelas. Kalau misalnya materinya adalah materi yang teoritis, maka bisa jadi misalnya medianya lain. Kalau misalnya materinya adalah membutuhkan keterampilan praktik, maka medianya juga lain. Jadi awalnya adalah dikembalikan kepada karakteristik materi itu sendiri. Para pakar merekomendasikan model section. Model section ini sebagai rujukan dalam pemilihan media. Section yang dimaksud ini ditemukan oleh Bates ya dalam buku yang ditulis Teaching in Digital Age. Artinya mengajar di masa digital. Menurut Bates ini mengatakan bahwa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media itu disingkat dalam akronim section. Yang pertama adalah aspek siswa. Jadi pertimbangan penggunaan media adalah sebisa mungkin kita mempertimbangkan pertama karakteristik siswa, keadaan siswa, sifat siswa, atau misalnya kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Kemudian berikutnya ada easy of use. Sebentar saya akan coba uraikan satu persatu. Mudah untuk digunakan. Kemudian cost atau biaya atau waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan media tersebut. Kemudian teaching, karakteristik media, dan metode pembelajaran. Karena media juga akan menyesuaikan dengan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kemudian interaksi, nanti kalau media itu digunakan, harapan interaksi dalam kelas seperti yang diinginkan oleh guru, apakah akan tercapai atau tidak gitu. Kemudian berikutnya ada organisasional isu atau pengelolaan masalah. Kemudian ada networking, ada perluasan jaringan. Jaringan yang dimaksud adalah misalnya interaksi antar siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan semacamnya. Kemudian security and privacy, tentang keamanan dan privasi dari pengguna media maupun sasaran penggunaan media. Kita kaji pertama mengenai student, aspek pertimbangan penggunaan media dari tolak ukur pertimbangan siswa.
Jadi, beberapa hal yang harus diketahui oleh pengajar terhadap siswa. Pertama misalnya adalah ada kemampuan awal. Jadi, siswa kita yang akan kita ajar di kelas itu punya pengalaman belajar yang bervariasi, punya kemampuan awal tinjauan dari segi kognitif dan psikomotorik juga yang bervariasi. Kemudian minat dan kebutuhan belajar, daya akses dan gaya belajar. Berdasarkan hal itu, maka kita harus juga mencari kecakapan dasar. Apa sih yang yang bisa dilakukan oleh siswa kita? Kemudian apa yang dibutuhkan oleh siswa kita? Mereka mau pembelajaran yang seperti apa? Mau nonton kah, atau mau peragaan kah, atau mau belajar di luar kah? Jadi kita juga diminta untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa ketika belajar di kelas untuk bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam pemilihan media. Kemudian daya akses, apakah misalnya siswa bisa mengakses semua apa yang kita berikan, juga termaksud gaya belajar. Gaya belajar misalnya nanti ada yang belajarnya harus dengan indera penglihatan atau visual, atau pembelajaran dengan auditori atau kinestetik. Itu menjadi bahan pertimbangan. Jadi guru harus bisa, sebelum menggunakan suatu media pembelajaran, ini harus bisa mengidentifikasi dulu beberapa komponen ini. Siswa bisa apa, kemudian siswa butuh apa yang bisa dilakukan oleh siswa, kemudian gaya belajar efektif yang dimiliki siswa itu apa saja. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan easy of use, artinya mudah untuk digunakan. Jadi sebisa mungkin media pembelajaran yang kita desain dan kita rencanakan untuk digunakan di kelas itu adalah kategorinya adalah simple, sederhana, dan kemudian praktis. Artinya kepraktisannya itu bisa dilihat pertama misalnya dari segi kemudahan penggunaan. Mudah untuk digunakan, kemudian berikutnya apalagi ya, tidak membutuhkan pengorbanan yang berlebihan atau tidak menghabiskan dana dan waktu yang terlalu banyak untuk menggunakan media itu. Jadi kalau misalnya kita akan belajar tentang gerakan sholat, maka sebisa mungkin kita menemukan media belajar yang kita anggap itu akan sama akhirnya dengan penggunaan media lain. Tidak mesti misalnya Anda, karena ini adalah memperagakan gerakan sholat, kemudian Anda mengambil kertas folio besar, kemudian Anda menggambarkan begini, seperti ini, urutannya bagus, sebenarnya boleh. Tapi kita mencari media yang lebih lebih praktis, lebih terjangkau kemudahan untuk penggunaannya. Misalnya pembelajaran sholat berbasis peragaan saja sebagai media. Guru memperagakan takbir seperti ini seperti ini, seperti itu. Begitu pula dengan hal-hal lain, bahwa misalnya ketika Anda mengajar ilmu pengetahuan alam pada materi rangkaian listrik misalnya. Kalau misalnya Anda tidak bisa membeli kabel yang terlalu besar, tegangan yang terlalu tinggi, yang kecil-kecil aja, baterai kecil dan semacamnya. Jadi ini tujuan dari penggunaan media pembelajaran itu adalah, pertama pertimbangannya adalah easy to of use, kemudahan untuk digunakan. Jadi misalnya pertama dilihat, kalau kemudahan dalam penggunaannya ini dilihat pertama tata letaknya ringkas, tidak makan tempat gitu. Guru ketika membawanya di sekolah, misalnya dari rumah dibawa, itu tidak ribet. Tampilan antar mukanya mudah dipahami, tampilan media yang diberikan itu mudah dipahami, kontennya mudah diperbaharui. Jadi kalau misalnya kontennya berkaitan dengan materi, bisa diperbaharui bisa digunakan dengan materi lain gitu. Jadi satu media tapi bisa digunakan untuk beberapa materi. Tersedia pelatihan atau buku petunjuk bagi penggunanya. Kalau misalnya itu berkaitan dengan prosedur kompleks, maka sebisa mungkin kita menyajikan petunjuk kerja agar kiranya media tersebut bisa dipahami. Kalau misalnya beberapa pertanyaan yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan kemudahan penggunaan video media ini, pertama misalnya bagaimana tingkat kemudahan media tersebut,
dari perspektif siswa, bagaimana media pembelajaran tersebut memiliki antarmuka yang bagus, permukaan yang bagus, misalnya desain yang bagus, kemudian dapat diperbarui konten yang bervariasi dan semacamnya. Kemudian komponen yang ketiga yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran adalah biaya. Sebisa mungkin kita menggunakan media pembelajaran, merencanakan atau mendesain media pembelajaran yang sedikitnya adalah menggunakan dana yang sedikit, juga misalnya menguras waktu yang sedikit. Tapi kita akan pastikan bahwa hasilnya nanti sama saja begitu. Jadi aspek biaya, misalnya biaya produksi, jangan sampai misalnya Anda mau membuat video pembelajaran, disuruh buat sama orang, dan Anda bayar orang itu dengan harga tertentu, please lakukan yang sederhana sebisa yang Anda lakukan. Kemudian berikutnya adalah perancangan materi, usahakan memang sebisa mungkin cost-nya rendah, aspek pembiayaan dan waktu pendesainan, mendesain media tersebut itu sedikit kecil, rendah begitu. Pembelian dan pengumpulan bahan sebisa mungkin misalnya dengan cost atau harga yang lebih rendah. Konsultasi dengan pakar misalnya usahakan tidak terlalu banyak juga. Oke, misalnya di sini biaya penggunaan media buku cetak itu tinggi. Oke, pengembangannya, penyajiannya juga podcast ini juga, misalnya podcast kalau misalnya gurunya bisa buat podcast sendiri ya oke. Tapi kalau misalnya dia harus numpang di podcast orang dan dia harus bayar, mungkin ini costnya tinggi juga. Video ceramah, ini video ceramah, semua orang bisa ceramah sekarang. Video pembelajaran juga, guru-guru semua bisa membuat video pembelajaran dengan mudah. Online collaboration learning, tergantung misalnya dia akan menggunakan media apa dalam hal online ini. Computer based learning. Computer based learning ini kalau misalnya digunakan di sekolah yang punya ruangan lab komputer dengan jumlah yang banyak, bisa saja dan dia bisa masuk kategori cost rendah. Dunia virtual juga bisa dicoba. Jadi begitu sebisa mungkin ketika Anda menggunakan media pembelajaran, cost-nya itu dari segi biaya dan waktu itu seakan lebih rendah. Berikutnya tentang teaching and media selection, relevansi dengan pembelajaran. Jadi dipastikan media yang kita gunakan dalam pembelajaran itu, yang akan kita pilih itu relevan dengan materi. Intinya seperti itu. Jadi sesuai dengan karakteristik materi. Jangan sampai misalnya Anda mau menyampaikan materi tentang gerakan sholat misalnya. Kemudian Anda menggunakan mind map. Boleh-boleh saja. Tapi sebenarnya kita perlu menelusuri mana yang paling pas, yang lebih tepat. Jadi penggunaan efektivitas pembelajaran yang paling bagus itu ketika kita mendapatkan penggunaan media yang paling efektif, paling cocok dengan materi itu. Jadi sebisa mungkin saat proses pembelajaran berlangsung, maka perhatikan materinya, kemudian pilih media yang akan digunakan. Misalnya tadi ada penyajian materi, durasi waktu penggunaannya, kemudian materinya harus valid, kemudian kualitas gambar atau video jika kita menggunakan video pembelajaran. Jadi relevansi dengan pembelajaran, perhatikan tujuan pembelajaran, materinya perlu diperhatikan kembali, metode pembelajarannya juga prinsip-prinsip media pembelajaran. Sehingganya ketika semua komponen ini disatukan, maka dia ditemukan suatu media pembelajaran yang cocok dan efektif dalam menunjang mutu pembelajaran di kelas. Kemudian interaksi. Oke. Interaksi yang dimaksud begini. Jadi dalam proses belajar itu ada guru, ada siswa. Oke. Jadi sebisa mungkin dalam proses pembelajaran itu adalah media pembelajaran itu berfungsi sebagai perantara komunikasi konten informasi dari guru ke siswa. Sehingga dipastikan dan harus memang dipertimbangkan bahwa hadirnya media pembelajaran yang kita akan gunakan itu mempererat komunikasi antara guru dan siswa. Ya, artinya boleh juga misalnya ketika kita menggunakan model pembelajaran student center learning atau pembelajaran berpusat pada guru, pada siswa,
maka keaktifan siswa memang dituntut, akan tetapi komunikasi dan antara guru dengan siswa itu melalui media tetap terjalin. Artinya pembelajaran siswa di kelas melalui arahan guru itu terlaksana dengan lancar dan baik melalui media pembelajaran yang dipilih oleh guru. Kemudian berikutnya ada organisasional isu atau isu organisasional. Misalnya ada permasalahan pengelolaan, ya, kemudian kompetensi warga sekolah, misalnya apakah gurunya punya kompetensi untuk mendasari media, kemudian apakah fasilitas pendukung. Misalnya tadi kita mau belajar tentang membuat animasi pembelajaran, tapi ternyata sekolah nggak ada komputernya. Nah, jadi pertimbangan lainnya adalah tadi aspek organisasional atau misalnya aspek akses itu menjadi penting. Dana untuk pengembangan media dilihat sumber dana dari mana, apakah dana pribadi atau misalnya dana organisasi, dana sekolah gitu. Kemudian kreativitas guru atau pengajar. Berikutnya adalah network atau masalah jaringan. Masalah jaringan ini berkaitan dengan beberapa hal yang sifatnya dekat dengan media digital. Network ini bisa berubah, misalnya internet juga bisa masuk, atau misalnya aspek-aspek aplikasi digital yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Jadi ketika misalnya ada internet, kemudian ada perangkat komputer, kemudian ada perangkat tambahan lainnya, maka memudahkan guru misalnya untuk memilih media. Oh, saya memilih media kuis A begitu, dibuat dalam bentuk aplikasi karena internetnya ada. Jadi pertimbangkan penggunaan media pembelajaran juga bisa mengakomodir kebutuhan siswa terhadap internet. Kemudian masalah security and privacy, artinya keamanan dan privasi. Berkaitan dengan ini bahwa karena kita akan berinteraksi dalam dunia digital, maka dipastikan perangkat lunak yang digunakan atau software yang digunakan itu aman untuk dipakai oleh siswa, misalnya bukan bajakan, ya. Kemudian nanti berefek pada keamanan data, kemudian berikut tidak menyimpan data pribadi di perangkat orang lain. Jadi pastikan seperti itu konsepnya. Jadi itu adalah cara memilih media pembelajaran yang efektif. Kurang lebih ada sekitar 7. Jadi nanti beberapa pertimbangan itu digunakan oleh guru untuk memutuskan memilih media pembelajaran yang mana. Demikian, nanti kita lanjut dalam